Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah melakukan penugasan bersama baik secara individu maupun secara berkelompok bersama teman sebangku ya. Pada pertemuan pagi hari ini, saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai teks berita itu sendiri ya. Yang akan kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini itu ada definisi teks berita. Yang pertama, yang kedua yaitu ada struktur teks berita, dan yang ketiga yaitu ada ciri-ciri teks berita. Untuk yang pertama yaitu definisi teks berita itu sendiri. Nah, jadi definisi dari teks berita itu sendiri merupakan suatu informasi yang disampaikan kepada masyarakat berdasarkan fakta dan aktual yang disampaikan secara tertulis. Nah, biasanya teks berita ini bisa kalian temukan di ranah media cetak seperti koran ataupun majalah. Nah, faktual dan aktual itu sendiri itu apa? Nah, faktual itu adalah informasi yang disajikan dalam teks berita itu benar-benar nyata dan tidak ada rekayasa ya. Jadi tidak ada pendapat penulis maupun opini pribadi penulis berita. Kemudian sedangkan aktual itu sendiri merupakan peristiwa-peristiwa yang baru saja terjadi atau masih hangat ya, masih hangat-hangatnya dan masih banyak diperbincangkan oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi dapat kita simpulkan lagi bahwasanya teks berita yaitu informasi yang disampaikan kepada masyarakat, yang mana informasi tersebut itu disampaikan secara fakta dan tidak ada rekayasa, dan peristiwa-peristiwanya baru saja terjadi dan masih hangat diperbincangkan, seperti itu. Dan yang kedua yaitu ada struktur teks berita. Nah, struktur teks berita ini sendiri memiliki 4 struktur ya, yaitu struktur pertama ada judul berita, struktur kedua yaitu ada kepala berita, struktur ketiga yaitu adalah tubuh berita, dan struktur keempat yaitu adalah ekor berita. Nah, judul berita ini memiliki peran yang sangat penting dalam penyusunan teks berita. Karena apa? Karena dengan memiliki atau membuat judul teks berita itu sendiri, maka akan menarik minat pembaca untuk membaca teks berita yang disajikan oleh penulis. Jadi harus menimbulkan rasa keingintahuan pembaca untuk membaca lebih lanjut mengenai teks berita yang disajikan di dalam media cetak seperti majalah dan koran. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada kepala berita. Nah, kepala berita ini juga memiliki peran sangat penting. Karena apa? Dalam kepala berita ini akan disampaikan sebuah informasi yang mencangkup apa, di mana, kapan, dan siapa. Jadi maksudnya apa? Apa isi teks berita yang akan pembaca baca lebih dalam lagi. Dan yang kedua yaitu di mana peristiwa atau kejadian ini terjadi. Ya. Yang ketiga yaitu adalah siapa. Siapa saja yang menjadi korban atau objek dalam kejadian berita tersebut atau dalam peristiwa tersebut. Yang keempat yaitu ada kapan peristiwa ini terjadi ya. Mungkin bisa saja kemarin atau bisa saja 2 hari yang lalu. Jadi harus jelas di sini disampaikan di kepala berita ini. Jadi kayak kepala berita ini seperti momoknya atau seperti paragraf pembukanya ya, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu adalah tubuh berita. Nah, tubuh berita ini seperti isi dari teks beritanya. Jadi seperti inti dari informasi yang disampaikan di sini semua. Ya, jadi pada tubuh berita ini akan menyampaikan jawaban-jawaban dari unsur seperti mengapa dan bagaimana, seperti sebab akibatnya Anda. Dan di sini akan disampaikan secara detail sebabnya, bagaimana peristiwa itu terjadi, dan dampaknya apa kepada masyarakat sekitar ya. Jadi seperti inti beritanya ya, seperti itu. Dan yang keempat yaitu ada tubuh berita. Maksud saya ekor berita ya, maksud saya ekor berita. Nah, jadi di ekor berita ini
em, seperti sebuah kesimpulan ya, sebuah kesimpulan dari informasi-informasi yang telah dipaparkan di atas oleh penulis ya. Jadi semua berita itu akan disimpulkan menjadi satu paragraf yang akan berisi satu informasi yang dapat dipahami oleh pembaca. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah ciri-ciri teks berita ya. Nah, ciri-ciri teks berita ini yang pertama, teks berita memiliki unsur 5W1H ya, seperti itu. Ini sudah tahu semua ya 5W1H itu apa? Benar sekali ya. Yang pertama apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan yang keenam bagaimana. Ya, jadi harus memiliki unsur-unsur ini 5W1H ya. Kalau tidak ada unsur ini, tes berita tidak akan tercipta, karena tes berita itu kan kejadiannya beruntut ya, tidak sembarangan terjadi. Jadi harus runtut kejadiannya dan berdasarkan fakta atau terjadi berdasarkan fakta. Dan yang kedua yaitu teks berita itu faktual ya, faktual dan objektif. Jadi seperti yang dijelaskan tadi di definisi, bahwa teks berita itu tidak boleh direkayasa, tidak boleh adanya opini atau pendapat pribadi penulis. Jadi benar-benar harus berdasarkan fakta lapangan, fakta yang terjadi di sana. Seperti itu. Yang ketiga yaitu ada aktual. Nah, aktual ini sendiri peristiwa-peristiwa yang baru saja terjadi dan masih hangat diperbincangkan ya, seperti itu. Jadi harus masih hangat dan masih baru saja terjadi ya. Kemudian yang keempat yaitu teks berita harus menggunakan bahasa yang menarik dan dapat menarik minat pembaca, seperti menimbulkan rasa keingintahuan ya, sama seperti struktur dari teks berita yaitu struktur apa? Benar sekali, judul berita, seperti itu ya. Dan kemudian yang kelima yaitu data-data yang diambil dari struktur teks berita tuh harus runtut ya, tidak boleh sembarangan, harus berdasarkan fakta, harus aktual, dan juga harus menggunakan unsur 5W1H, seperti itu. Nah, baik, penjelasan saya telah usai. Pada sesi kali ini saya ingin bertanya kepada salah satu siswa di sini. Ada yang tahu tidak struktur teks berita itu apa saja? Ada yang masih ingat? Benar sekali ya. Jadi struktur teks berita itu terdiri dari judul berita, yang kedua yaitu ada kepala berita, yang ketiga tubuh berita, dan yang keempat itulah ekor berita. Setelah baik ya, contoh, ada yang bisa memberikan contoh dari teks berita itu sendiri seperti apa? Ya, benar sekali. Jadi contohnya dari teks berita itu seperti bencana alam bisa saja terjadi ya, seperti misalnya bencana alam terjadi di Gunung Meru, di Lumajang ya, Gunung Merapi, Semeru meletus, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah paham semua, atau ada yang dibingungkan dari ucapan saya? Sudah paham semua? Sudah mengerti ya bagaimana contoh teks berita itu sendiri ya? Tidak hanya bencana alam ya, bisa saja seperti contoh lain itu seperti MotoGP di Mandalika, itu juga bisa disampaikan teks beritanya, bisa disampaikan juga kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang masih awam mengenai MotoGP Mandalika itu bisa diberikan informasi melalui teks berita yang kalian tulis dan kalian sajikan, dan tidak boleh memiliki unsur atau opini pribadi penulis, seperti itu ya. Jadi tidak ada yang ditanyakan lagi dari sampai sini. Jadi penjelasan saya cukup jelas ya. Baik, saya pamit undur diri dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.